Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang rasanya boleh dapat berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam renungan hari ini, Rabu 16 Maret 2022. Saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Saat ini kita bersama-sama merasakan kasih-Nya yang begitu besar menjamah kita, sehingga kita boleh datang mencari wajah-Nya. Kita boleh datang merendahkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara-saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami rindu mendengar sabda-Mu. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan. Kami sungguh haus akan firman-Mu. Dan kami percaya Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengajari kami, bahkan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami lebih lagi, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah Rambu-rambu kehidupan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 6 ayat 1 sampai dengan 21. Nah saudaraku, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakannya buat saudara-saudaraku. Malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah Putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur dengan tanganmu, mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya, aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu, mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga, firman-Ku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata,
kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Amin. Saudaraku, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nasihat itu seringkali digunakan bila mana kita mengalami sesuatu yang pada awalnya terasa kurang menyenangkan, tetapi kemudian memberi kita satu pandangan kehidupan yang mencerahkan. Yeremia berjuang semaksimal mungkin memperingatkan bangsanya atas bahaya yang akan mereka hadapi. Yeremia melihat bahwa bahaya itu semakin dekat di depan mata. Dengan susah payah, Nabi Yeremia menyuarakan firman Tuhan akan penghakiman yang ada di depan mereka, yakni sebuah ajaran dari Allah untuk mendidik mereka. Berita penghiburan dan penguatan sudah diberikan beberapa kali, tetapi ditanggapi dengan sinis, bahkan serta-merta ditolak. Maka dari itu, Allah memandang perlu untuk menjatuhkan hukuman atas umatnya. Hukuman dijatuhkan sebagai satu pelajaran untuk mengingatkan mereka akan Allah. Hal itu dilakukan supaya mereka memandang serius ibadah yang bermakna di hadapan Allah. Selain itu, hukuman merupakan cara untuk menyaring mereka yang taat kepada Allah. Dengan demikian, penderitaan dan malapetaka bisa menjadi pelantang suara Allah untuk memanggil umat miliknya kembali kepadanya. Nubuatan Nabi Yeremia mengajak umat untuk menghargai dan menerima didikan dari Tuhan. Secara tersirat, seperti orang tua yang sedang mendidik anak-anaknya, makna teologis dari penghukuman dan pendisiplinan yang dia alami oleh orang-orang percaya juga tidak terlepas dari gambaran relasi orang tua dengan anak-anak. Ada makna yang menekankan tentang relasi Allah sebagai Bapa dengan umat sebagai anak-anaknya. Peringatan Tuhan kepada umatnya dahulu juga menjadi peringatan bagi kita, umat masa kini. Ritual ibadah yang kita lakukan akan dianggap tidak berarti bila perilaku sosial kita bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Jangan kira bahwa Tuhan akan menyukai persembahan kita dan tutup mata terhadap perlakuan kita dengan sesama. Didikan yang diberikan Allah bertujuan untuk menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih melaluinya. Ada kasih dalam setiap pendisiplinan dari Allah. Ada anugerah yang senantiasa disiapkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Semua itu dapat kita yakini karena Allah Alkitab adalah Allah yang kekal, yang hadir dalam setiap detik kehidupan umatnya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudaraku, kita bersyukur buat firman Tuhan yang terus mengajar dan membimbing kita ke arah yang lebih baik lagi. Kita bersyukur karena setiap kita mendengarkan firman Tuhan dengan kerinduan dan dengan hati yang sungguh-sungguh mau berubah. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang menegur, menguatkan, membangkitkan iman kami.
Kami percaya setiap kami akan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami memperhatikan rambu-rambu yang Tuhan tulis, yang Tuhan nyatakan, yang tersirat melalui firman-Mu. Ajar kami untuk memperhatikannya dan mematuhinya ya Tuhan, sehingga jalan-jalan kami akan sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau sampai kepada akhir yang baik, yaitu finishing well. Kami mencapai surga seperti apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau senantiasa memperhatikan langkah-langkah hidup kami, dan kami hidup dalam pertobatan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh diberkati dalam seluruh pekerjaan kami, aktivitas kami, studi kami, semua apa yang kami lakukan, usaha kami, diberkati oleh Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan berikan kekuatan, kelegaan bagi yang hidup dalam kesulitan hari-hari ini. Tuhan berikan solusi bagi setiap masalah-masalah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.